Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan ada Saibatul Aslamia, Putri Pudianti, Putri Dewi Rahmadani, dan saya sendiri Sylvia Mauliza. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis dengan judul Analisis Perancangan Strategi Bisnis dan Audit Strategi Perusahaan pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dalam perspektif akuntansi manajemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian ini. Di latar belakang penelitian ini berawal dari semakin ketatnya persaingan industri makanan dan minuman atau FMCG di Indonesia. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini merupakan salah satu perusahaan besar di industri tersebut yang mampu mencatat penjualan sekitar 13,12 triliun dengan laba bersih sebesar 756,23 miliar pada tahun 2025. Walaupun memiliki kinerja yang baik, perusahaan tetap perlu melakukan perancangan strategi bisnis dan audit strategi agar mampu mempertahankan daya saing menghadapi perubahan lingkungan bisnis serta mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bisnis yang diterapkan perusahaan serta mengevaluasi efektivitas strategi tersebut dari perspektif akuntansi manajemen. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal PT Garuda Food menggunakan berbagai alat analisis strategi. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan strategi bisnis yang tepat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi strategi menggunakan balance sheet, scorecard, serta menjelaskan peran akuntansi manajemen dalam mendukung implementasi strategi perusahaan. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk merupakan perusahaan makanan dan minuman yang berdiri pada 24 Agustus 1994 dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Garuda Food memiliki berbagai merek terkenal seperti Garuda, Geri, Coklatos, Oki, Klevo, dan Procis. Saat ini perusahaan melayani lebih dari 340.000 pelanggan, didukung oleh dari 120 depo, serta telah mengekspor produknya ke lebih dari 30 negara. Kinerja keuangan 2023 sampai 2025. Penjualan neto di tahun 2023 yaitu 10,54 triliun, di tahun 2024 yaitu 12,24 triliun, dan di tahun 2025 yaitu 13,12 triliun. Dengan laba bersih di tahun 2023 yaitu 601,47 miliar, di tahun 2024 menjadi 687,19 miliar, dan di tahun 2025 meningkat menjadi 756,23 miliar. Total aset di tahun 2023 yaitu 7,43 triliun, di tahun 2024 meningkat menjadi 8,43 triliun, dan di tahun 2025 menjadi 9,33 triliun. Kesimpulannya, kinerja keuangan Garuda Food menunjukkan tren meningkat dari tahun 2023 sampai 2025 mencerminkan pertumbuhan penjualan, laba, dan aset yang positif. Analisis Pestel, Political, yaitu regulasi pemerintah mendukung industri FMCG. Ekonomi, yaitu inflasi dari nilai tukar mempengaruhi biaya produksi. Sosialnya, yaitu tren konsumen beralih ke produk sehat dan inovatif. Teknologi, yaitu digitalisasi melalui ERP dan otomatisasi produksi. Environmental, yaitu penerapan ESG dan efisiensi energi. Legal, mematuhi regulasi OJK dan tata kelola perusahaan. Porter 5 Force, itu ada faktornya ancaman pendatang baru, tingkatannya itu ada sedang. Kekuatan pemasok, tingkatannya sedang sampai tinggi. Kekuatan pembeli, tingkatannya tinggi. Ancaman produk substitusi, tingkatannya tinggi. Dan persaingan industri, yaitu tingkatannya tinggi.
Setelah menganalisis lingkungan eksternal menggunakan Pestel dan Porter Spikes Forces, kami merangkum seluruh hasil tersebut ke dalam analisis SWOT untuk mengetahui posisi strategis PT Garuda Food. Dari sisi strength, Garuda Food memiliki keunggulan berupa merek yang sudah dikenal masyarakat serta jaringan distribusi yang sangat luas. Dengan kekuatan ini, perusahaan mampu menjangkau lebih banyak konsumen dan mempertahankan pangsa pasar. Namun, perusahaan juga memiliki weakness, yaitu skala bisnis yang masih lebih kecil dibandingkan kompetitor besar seperti Indofood dan Mayora. Kondisi ini membuat Garuda Food perlu lebih agresif dalam melakukan inovasi agar mampu bersaing. Di sisi opportunities, perkembangan e-commerce dan meningkatnya permintaan pasar ekspor menjadi peluang yang sangat besar untuk memperluas penjualan tanpa harus bergantung pada pasar domestik. Sedangkan threat yang dihadapi adalah fluktuasi harga bahan baku serta persaingan industri FMCG yang semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan dan ancaman tersebut. Setelah mengetahui kondisi perusahaan melalui SWOT, langkah berikutnya adalah menentukan strategi mana yang paling layak diputuskan menggunakan metode Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM. Metode ini membantu untuk memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap setiap alternatif strategi. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi ekspansi ekspor dan digitalisasi memperoleh nilai tes tertinggi, yaitu 1,99, yang artinya strategi ini dinilai paling mampu memanfaatkan peluang pasar sekaligus menjawab tantangan persaingan. Lalu strategi yang kedua adalah diversifikasi produk dengan nilai 1,80. Strategi ini penting agar Garuda Food dapat mengikuti perubahan selera konsumen yang semakin menginginkan produk yang inovatif dan juga lebih sehat. Sementara itu, efisiensi biaya memperoleh nilai 1,49. Walaupun nilainya paling rendah, strategi ini tetap diperlukan untuk menjaga profitabilitas perusahaan, terutama ketika harga bahan baku mengalami kenaikan. Jadi, berdasarkan hasil QSPM, fokus utama perusahaan sebaiknya adalah memperluas pasar melalui ekspor dan memperkuat digitalisasi. Kemudian didukung dengan inovasi produk dan efisiensi operasional. Strategi yang telah dipilih kemudian dievaluasi menggunakan balance score, sehingga keberhasilan strategi tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga dari aspek non-keuangan. Pada perspektif keuangan, hasilnya dinilai baik karena penjualan, laba bersih, dan aset perusahaan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2023 hingga 2025. Pada perspektif pelanggan, Garuda Food mampu mempertahankan kepercayaan konsumen melalui merek yang kuat serta jaringan distribusi yang luas sehingga produknya mudah ditemukan di berbagai wilayah. Selanjutnya, dari perspektif proses bisnis internal, perusahaan telah menerapkan digitalisasi melalui sistem ERP dan otomatisasi produksi sehingga proses operasional menjadi lebih efisien. Sedangkan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perusahaan terus mengembangkan kompetensi, sumber daya manusia, serta melakukan inovasi agar mampu beradaptasi dengan perubahan besar. Secara keseluruhan, keempat perspektif memperoleh hasil yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan Garuda Food sudah berjalan seimbang dan mampu mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini memiliki strategi bisnis yang cukup baik dalam mendukung pertumbuhan perusahaan. Hasil analisis ini menggunakan metode Pestel, Foster 5 Forces, SWOT, QSPM, dan Balance Sheet Scorecard menunjukkan bahwa perusahaan ini tuh memiliki keunggulan yang kompetitif melalui inovasi produk, peluasan pasar di
peluasan pasar, digitalisasi, serta efisiensi operasional. Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu meningkatkan inovasi dan memperkuat beberapa segmen usaha agar mampu mempertahankan daya saing serta mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.